Alhamdulillah tanggal 26 Mei 2026 kemarin, Kepmendikbudristek nomor 135 M Kep 2026 telah disetujui dan diundangkan, dan juga kali ini kita sosialisasikan. Judulnya adalah petunjuk teknis sertifikasi pendidik untuk dosen. Ibu Bapak semua, seperti kita ketahui bahwa latar belakang adanya sertifikasi pendidik untuk dosen ini, yaitu salah satunya adalah adanya amanah di dalam Permen 52, jadi mengacu regulasi Permen 52 dibentuk Juknis atau disusunlah Juknis. Kemudian dari Juknis ini yang nantinya akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi pengusul, nanti perguruan tinggi pengusul peserta Serdos kita sebut PTUS, dan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi kita sebut PTPS, dan juga asesor nanti untuk menjadi panduan supaya memastikan kepatuhan serta konsistensi pelaksanaan standar sertifikasi dosen yang telah ditetapkan. Ada beberapa perubahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu terkait dengan persyaratan, metode pemeringkatan, kemudian instrumen penilaian, kemudian juga adanya sanksi dan juga ketentuan penerbitan Serdos atau sertifikat pendidik untuk dosen untuk guru besar atau profesor yang sebelumnya sudah memiliki guru besar tetapi belum memiliki Serdos. Ini sudah ada ketentuan di dalam Kepmen tersebut. Kemudian masuk ke persyaratan. Apa yang menjadi poin-poin perubahan mohon bisa dicermati dengan baik oleh para dosen yang nanti akan mengusulkan. Yang pertama adalah sebagai dosen tetap dan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Kemudian memiliki jabatan akademik paling rendah asisten ahli. Kemudian yang ketiga adalah memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi paling singkat 2 tahun. Kemudian tidak sedang tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan. Kemudian ada pemenuhan eligibilitas, yaitu pemenuhan BKD LKD 4 semester secara berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama. Kemudian untuk sertifikat pekerti atau bukan dua-duanya, dan atau sertifikat pekerti dan atau AA, ini menjadi salah satu syarat eligibilitas. Kemudian karya ilmiah atau seni, yaitu memiliki sekurang-kurangnya 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi terindeks, dan tidak termasuk jurnal predator sebagai penulis pertama atau penulis anggota, atau sekurang-kurangnya hasil karya seni atau seni budaya yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni atau bidang budaya. Sekali lagi ada untuk dosen yang tugas belajar dengan meninggalkan tugas jabatan tidak eligible mengikuti proses Serdos tersebut. Kemudian yang berikutnya, bagaimana urutan pemeringkatan calon peserta Serdos. Yang pertama kita urutkan didasarkan dari jabatan akademiknya. Jadi jabatan akademik terakhir yang dimiliki oleh dosen. Kemudian yang kedua, pendidikan terakhirnya. Ini menjadi urutan pemeringkatan yang kedua. Kemudian urutan pemeringkatan yang ketiga adalah dosen penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan pimpinan dan dokter. Kemudian yang keempat adalah masa kerja keseluruhan sebagai dosen terhitung mulai pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen. Jadi 4 inilah yang dipakai untuk pemeringkatan calon peserta Serdos. Sudah sejak tahun 2025 kita sudah tidak menggunakan tes TPA dan tes bahasa Inggris untuk pemenuhan pemeringkatan ini. Kemudian berikutnya kami sampaikan instrumen penilaian. Instrumen penilaian persepsi untuk rekan sejawat pada aspek kepribadian mengalami beberapa penyesuaian mengikuti Permen yang terakhir dan mengikuti juga terkait dengan pemenuhan kompetensi sosial dosen, yaitu terkait dengan keteladanan dan konsistensi dalam kata dan tindakan, kemudian menunjukkan sikap dewasa dalam menghadapi situasi yang sulit,
Ketiga adalah kemampuan mengendalikan diri dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan sikap profesional yang mencerminkan nilai etika, akademik, dan moral. Kemudian beberapa poin perubahan ada di sanksi. Di Kepmen kita juga menetapkan mengenai sanksi, yaitu bagi perguruan tinggi penyelenggara Serdos yang dari hasil evaluasi nanti ditemukan ada panitia sertifikat pendidik untuk dosen di perguruan tinggi penyelenggara Serdos ternyata tidak memiliki kinerja yang baik dan atau menyalahi ketentuan, maka akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan penugasan kembali sebagai PTPS. Kemudian bagi Serdos, kemudian pengaturan yang lain yaitu mengenai Serdos untuk sertifikat pendidik untuk dosen yang sudah bergelar atau sudah mempunyai jabatan akademik tertinggi yaitu guru besar atau profesor. Sertifikat pendidik ini nanti kami lakukan dengan periode atau dengan gelombang yang sama dengan Serdos ini karena kita sadari masih ada beberapa dosen guru besar yang memperolehnya sudah sejak tahun sebelum adanya penetapan sertifikat pendidik, dan untuk dosen ini ketika akan mempunyai sertifikat pendidik untuk dosen ini maka pelaksanaannya bersama dengan dokumen kelengkapan yaitu lembar pengesahan khusus guru besar atau profesor, kemudian surat keputusan guru besar atau profesor, dan penetapan angka kreditnya. Berikutnya Ibu Bapak semua, untuk yang guru besar tadi tidak mengurangi kuota dari Serdos yang kita akan sampaikan. Kemudian yang berikutnya di dalam perubahan yang ada juga ada terkait dengan retensi dosen tersertifikasi. Seperti disampaikan oleh Pak Dirjen dan juga esensi penting di dalam Permen 52 bahwa dosen yang telah mempunyai sertifikat pendidik untuk dosen tentu harus selalu melakukan pengembangan diri agar selalu relevan terhadap kebutuhan tugas dan tanggung jawab sebagai dosen. Pengembangan diri ini dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan, baik secara luring maupun daring, sebagai contoh melalui modul digital atau masif open online courses. Modul digital pun sudah kita kembangkan sejak tahun lalu dan bekerja sama dengan ICE Institute, ini bisa diakses oleh Ibu Bapak semua. Pun demikian, Kementerian akan menyelenggarakan beberapa pelatihan yang nanti diikuti oleh dosen untuk pemenuhan retensi dosen tersertifikasi ini. Pengembangan diri tersebut dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun dengan durasi pelatihan total minimal 20 jam pelatihan atau 2 JP. Ini bisa dilakukan dalam beberapa gabungan seperti itu. Misalkan di bulan tertentu katakanlah 5 JP, kemudian di bulan tentu 5 JP, sehingga total dalam 1 tahun itu adalah 20 JP. Dan sertifikat pelatihan tersebut dipakai menjadi salah satu syarat untuk pembayaran Serdos tahun berikutnya. Tentu semangat ini kita sambut dengan baik untuk kita terus menjadi budaya pembelajar sepanjang hayat. Tentu perlu dicontohkan oleh seorang dosen untuk terus mengikuti atau terus relevan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kemudian berikutnya kita coba kilas balik ke pelaksanaan Serdos tahun 2025 untuk menjadi refleksi kita bersama. Di tahun 2025 itu kuota Serdos adalah 15.000 dari yang sebelumnya 9.000. Jadi ada peningkatan di tahun 2025 ini dari 9.000 menjadi 15.000 atau ada peningkatan 6.000 kuota. Kemudian dari jumlah peserta tadi itu kita bagi dari 15.000 itu yang dilakukan oleh reguler, 977 oleh mitra, dan 167 mandiri yang kemudian untuk tahun ini kita tidak ada penyelenggaraan Serdos untuk yang mandiri. Semua masuk ke dalam jalur reguler dan mitra. Kemudian untuk yang lulus itu tingkat kelulusannya adalah 97,06%, artinya yang belum lulus itu adalah 2,94%, yang
nanti kami sampaikan beberapa permasalahan yang ada. Kemudian yang berikutnya, sekali lagi untuk tahun ini kita tidak menyelenggarakan untuk Serdos yang jalur mandiri. Semua lewat jalur yang reguler ini dan jalur yang dari KL. Berikutnya Ibu Bapak semua, apa isu Serdos di tahun 2025 dan apa yang harus kita lakukan berikutnya atau penyiapan tahun ini dan tahun berikutnya. Ibu Bapak semua, kita temukan ada 48 dosen, ternyata TMT, jabatan akademiknya atau jabatan fungsionalnya, tidak sesuai atau belum sesuai dengan status kepegawaian. Jadi ada inkonsistensi. Kemudian ada 5 dosen, ternyata data pendidikan terakhirnya masih belum sesuai dan juga masih kosong. Kemudian ada 107 dosen, ternyata perguruan tinggi pengusulnya atau PT perguruan tinggi pengusul peserta Serdos tidak mengajukan usulan Serdos atau tidak memproses. Jadi ini ada 107 dosen. Kemudian yang 274 dosen ini dosen tidak menyelesaikan proses sampai dengan selesai. Jadi ini tentu menjadi refleksi kita bersama dan untuk bisa meyakinkan apa-apa yang harus kita lakukan untuk penyiapannya, yaitu pastikan data dosen terkini ya sesuai dengan kondisi yang terakhir, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, dan dosen yang sudah dinyatakan eligible diharuskan menyelesaikan seluruh rangkaian pengisian portofolionya. Kemudian yang berikutnya Ibu Bapak semua terkait dengan kelembagaan Serdos. Untuk kelembagaan Serdos kami coba jelaskan, nanti ada perguruan tinggi pengusul peserta sertifikasi dosen dan ada perguruan tinggi penilai sertifikasi dosen dan ada LLDikti. Di mana perguruan tinggi tentu segera membentuk panitia Serdos, kemudian melaksanakan sosialisasi, nanti bahan kami juga kirimkan ke perguruan tinggi, kemudian memvalidasi dokumen dan portofolio peserta Serdos, mengkoordinasikan pelaksanaan Serdos di lingkungan perguruan tinggi, kemudian mengusulkan peserta Serdos, dan juga melakukan monitoring dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan Serdos. Sedangkan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen akan membentuk panitia Serdos yang diketuai oleh pemimpin perguruan tinggi, kemudian melaksanakan penilaian pernyataan diri dosen dan dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi peserta Serdos, melaksanakan yudisium Serdos, menerbitkan sertifikat dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Serdos khususnya asesor Serdos. Kemudian LLDikti yaitu mengkoordinasikan panitia Serdos dari perguruan tinggi swasta di lingkungan wilayahnya, mensosialisasikan prosedur dan proses berdasarkan petunjuk teknis Serdos yang ada, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan persiapan yang dilakukan perguruan tinggi pengusul dari perguruan tinggi swasta di lingkungan wilayahnya. Kemudian ini Ibu Bapak semua mengenai kategori dan pembiayaan untuk Serdosnya, yaitu pertama harus sebagai dosen tetap. Apakah itu Kemdikti-Saintek atau dosen tetap di Kementerian Mitra atau KL. Kalau dosen tetap di lingkungan Kemdikti-Saintek, nanti pembiayaannya dilakukan oleh dialokasikan oleh dibebankan pada DIPA Ditjendikti, sedangkan dosen tetap kementerian dari Kementerian Mitra dan KL nanti dibebankan pada DIPA PTKL masing-masing. Jadi ini terkait dengan pembagian pembiayaannya. Kemudian yang berikutnya menjelaskan mengenai portofolio dosen yang menjadi bagian penilaian. Yang pertama dilihat dari kualifikasi akademik dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah penilaian persepsi. Persepsi ini yaitu dari atasan, dari sejawat, dari mahasiswa, dan persepsi dari diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi. Ada 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi.
Berikutnya masih dengan portofolio dosen, ada dokumen pendukung portofolio yang perlu disiapkan oleh ibu bapak yang akan mengusulkan sertifikat pendidik untuk dosen ini. Yang pertama, dokumen daftar riwayat hidup. Kemudian yang kedua adalah dokumen ijazah. Yang ketiga adalah dokumen keputusan jabatan fungsional atau jabatan akademik dosen tetapnya. Jabatan akademiknya. Ini tahap yang pertama, dan masih tahap pertama yaitu laporan LKD-BKD 4 semester berturut-turut dan dokumen sertifikat pekerti AA. Kemudian nanti di tahap yang kedua, kita bagi menjadi 2 tahap. Tahap yang kedua yaitu data penilaian persepsi dan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, berikutnya Ibu Bapak semua, ini kami gambarkan alur untuk sertifikat pendidik untuk dosen, yaitu di lini masa di akhir Juni, Kementerian akan menarik data eligibilitas dan artinya pembukaan periode Serdos sudah kita mulai sejak sekarang. Kemudian nanti penarikan data eligible Serdosnya di akhir Juni. Kemudian nanti setelah itu perguruan tinggi pengusul akan melakukan proses penyusunan PDD UKPTP atau pernyataan atau penilaian persepsional, ya. Kemudian nanti perguruan tinggi pengusul akan melakukan proses perhitungan penilaian persepsional oleh panitia Serdos di perguruan tinggi pengusul. Kemudian yang kelima, nanti perguruan tinggi pengusul dan kementerian, perguruan tinggi pengusul akan mengajukan peserta Serdos melalui laman yang sudah disiapkan, yaitu laman sister. Kemudian yang kelima nanti akan dinilai oleh PTPS portofolionya, perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen. Kemudian penilaian portofolio oleh PTPS nanti bersama-sama dengan kementerian akan dilakukan yudisium nasional. Bagi yang lulus maka akan diberikan sertifikat pendidik untuk dosen, dan yang tidak lulus nanti diberi kesempatan untuk mengajukan yang berikutnya, tetapi dengan beberapa catatan, karena kami juga di dalam juknis ini kami tetapkan ada beberapa kriteria yang nanti harus menunggu. Jadi ada pembinaan kalau kita temukan ada kecurangan di dalamnya. Kemudian yang berikutnya mengenai sistem penilaian. Sistem penilaian ada 2, Ibu Bapak semua, yaitu penilaian internal dan penilaian eksternal. Untuk penilaian internal yaitu terdiri dari penilaian empirik, yaitu terkait dengan kualifikasi akademik, jabatan akademik, kemudian juga terkait dengan penilaian persepsi, yaitu didasarkan atas persepsi kepemilikan 4 kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial, baik oleh atasan, sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah penilaian eksternal. Penilaian eksternal ini dilakukan oleh asesor di PTPS terhadap kemampuan profesional dosen yang ditunjukkan melalui PDD UKT-PT dan dokumen PDD UKT-PT ini dituangkan dalam bentuk audio, visual, dan narasi teks yang menggambarkan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi dosen yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Berikutnya, mengenai penilaian persepsi, tadi disampaikan ada penilaian atasan, teman sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri. Atasan nanti akan menilai sejauh mana dosen memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya. Kemudian teman sejawat nanti akan menilai kompetensi dosen dalam berbagai kegiatan yang dilakukan bersama-sama, apakah itu rapat atau perbincangan sehari-hari atau pernyataan-pernyataan atau kontribusi yang bersangkutan pada sebuah kegiatan atau itu penelitian, publikasi, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersama-sama dengan teman sejawat. Kemudian dari mahasiswa yaitu terkait dengan kemampuan mengajar, kemudian diri sendiri untuk menilai kompetensi dirinya sendiri. Berikutnya, apa yang perlu diperhatikan untuk penyiapan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja?
yaitu kita sebut PDD UKT-PT. Yang pertama, yaitu unsur pengajaran nanti disampaikan dalam bentuk audio visual yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Kemudian unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah dan unsur pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk narasi deskriptif. Tentu objektivitas peserta SEDOS dalam membuat pernyataan diri sendiri ini nanti dapat menjadi gambaran kejujuran dan profesionalitas dosen. Ketidakjujuran di dalam penyusunan dokumen ini nanti merupakan tindakan yang termasuk tindakan melanggar norma etika akademik. Kemudian dalam menyusun PDD UKT-PT ini, peserta SEDOS diharuskan membuat pernyataan dan menyampaikan bukti untuk setiap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan sebagai contoh nyata sehingga akan bersifat unik dan berbeda dari satu peserta SEDOS dengan peserta SEDOS yang lain. Mohon menjadi perhatian, jangan menengok-nengok punya yang sebelumnya, Ibu Bapak semua, karena kami punya database peserta sebelumnya dan akan kami lakukan pengecekan terkait dengan tingkat kesamaan dengan usulan-usulan yang sebelumnya. Jadi mohon Ibu Bapak semua membuat ini secara unik sesuai dengan masing-masing. Kemudian yang berikutnya ada rambu-rambu mengenai pembuatan pernyataan diri dosen tadi, yaitu di aspek pengajaran atau unsur pengajaran, peserta SEDOS wajib membuat sebuah audio visual atau video mengenai pernyataan diri dosen dengan durasi paling lama 30 menit yang diunggah dalam berbagai atau situs atau laman, apakah itu YouTube dan lain sebagainya, dan dapat diakses secara daring. Kemudian penjelasannya tentang salah satu materi mata kuliah yang disampaikan, yaitu nanti akan dilihat, yaitu delivery-nya, interaction-nya, dan assessment-nya. Dan ada di dalamnya deskripsi mata kuliahnya, kemudian kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau moda perkuliahannya, metode pembelajarannya, interaksi antara peserta SEDOS dengan mahasiswanya, dan sistem penilaian mata kuliahnya yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Rekaman tadi adalah salah satu materi dari mata kuliah tersebut. Ya, rekaman ini dapat berupa video rekaman pembelajaran tatap muka atau tatap maya sinkronus dalam bentuk real classroom atau micro teaching, baik mata kuliah teori maupun praktek. Kemudian video rekaman proses pembelajaran asinkronus atau rekaman pembelajaran yang sifatnya hibrid, disertai juga laman akses yang bisa diakses oleh nanti oleh asesor. Dan juga bisa menyampaikan learning management system yang digunakan secara lengkap pada akun akses untuk asesornya. Mohon perhatian bagi Ibu Bapak semua yang akan mengusulkan bahwa rekaman proses pembelajaran tadi harus sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester yang telah diunggah ke Sister. Karena nanti asesor akan melakukan cross check dan disampaikan sendiri oleh peserta. Kemudian peserta wajib memastikan untuk alamat atau link atau tautan video ini dapat diakses oleh asesor. Jika video tidak ada, tidak bisa diputar atau tidak sesuai ketentuan, maka asesor dapat menyatakan peserta belum lulus. Ya, jadi ini nanti mohon dipastikan untuk hal-hal tersebut. Kemudian yang berikutnya untuk yang terkait dengan penelitian dan publikasi karya ilmiah. Bahwa peserta SEDOS nanti wajib menyiapkan 2 jenis dokumen. Yang pertama adalah narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250-300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik atau peta jalan penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggulkan dan dihasilkan selama menjadi dosen, berikut makna dan kegunaan, nilai inovasinya, dan pengembangan keilmuan yang dilakukan. Kemudian dokumen yang kedua yaitu bukti penelitian dan publikasi karya ilmiah yang diunggah melalui daftar riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah pada aplikasi SEDOS di laman Sister
yang dapat ditelusuri keberadaannya, yaitu daftar penelitian dan laporan penelitiannya, dan daftar publikasi karya ilmiah yang salah satunya adalah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi atau terindeks sebagai penulis pertama atau anggota, atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni budaya. Berikutnya, Ibu Bapak semua, terkait dengan perhitungan nilai akhirnya. Nilai akhir nanti kita sebut NAP, nilai akhir portofolio, terdiri dari masing-masing komponen penilaian tadi. Ya, proporsinya 35% adalah nilai kualifikasi akademik dan jabatan akademiknya atau jabatan fungsionalnya. Kita sebut NKAJF. Kemudian 10%-nya adalah nilai persepsi peserta serdosnya. Kemudian 55%-nya adalah nilai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau NPDD. Nah, untuk yang lulus itu adalah peserta sedos, itu nanti akan dinyatakan lulus ketika nilai akhir portofolionya lebih besar 4,2. Ya, lebih besar 4,2. Kemudian berikutnya mengenai kelulusan serdos. Peserta serdos dinyatakan lulus serdos jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Lulus penilaian persepsi, lulus penilaian PDD UKT-PT oleh asesor, dan lulus penilaian akhir portofolio. Jadi, seorang peserta serdos dinyatakan lulus sertifikasi dosen hanya apabila ketiga unsur penilaian tadi dinyatakan lulus. Sedangkan yang belum lulus, yaitu peserta serdos yang dinyatakan belum lulus apabila tidak memenuhi kriteria penilaian minimal deskripsi dan pernyataan dirinya, tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan serdosnya, dan yang ketiga, terindikasi kecurangan dalam proses sertifikasi, pelanggaran terhadap integritas akademik, dan pemalsuan dokumen. Berikutnya, dalam hal penjaminan mutu, kita menyelenggarakan penjaminan mutu terhadap proses serdos di perguruan tinggi pengusul dan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Kemudian juga dilakukan monef internal proses serdos ini menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi penyelenggara serdos, bahwa pimpinan menugaskan tim penjaminan mutu untuk menilai efektivitas dan ketertiban administrasi pelaksanaan serdos. Hasil monef ini nanti dilaporkan ke Ditjendikti sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan. Kemudian aspek-aspek monef internal adalah ketersediaan pelatihan untuk asesor dan evaluasinya, proses penyiapan dan penyelenggaraan serdos, kemudian laporan pelaksanaan serdos, pencatatan dan dokumentasi proses serdos, akuntabilitas pemanfaatan anggaran serdos dan permasalahan yang timbul dan solusinya, serta rekomendasi perbaikan untuk periode berikutnya. Kemudian berikutnya, Ibu Bapak semua, untuk monef eksternal ini dijalankan oleh Ditjendikti dan perguruan tinggi. Setiap saat nanti akan ada penelaahan terhadap laporan dan penyelenggaraan serdos yang dikirimkan oleh perguruan tinggi. Kemudian evaluasi juga dilakukan oleh Ditjendikti dan atau oleh perguruan tinggi yang ditunjuk, dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dan evaluasi ini dapat dijalankan melalui kunjungan lapangan atau telaah laporan dari setiap perguruan tinggi penyelenggara serdos. Tindak lanjut monef nanti Ditjendikti akan menjalankan monef, kemudian nanti memberikan rekomendasi hasil monitoringnya ini, apakah penugasan kembali sebagai PTPS perguruan tinggi penyelenggara atau perlu pembinaan atau pembatalan penugasannya. Berikutnya, Ibu Bapak semua, ini beberapa hal yang ada di dalam Juknis mengenai pembinaan peserta serdos. Bagi peserta serdos yang telah mengikuti kegiatan serdos sebanyak 3 kali dan hasil penilaian portofolionya menyatakan tetap tidak lulus, maka peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti serdos yang keempat kalinya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 tahun oleh perguruan tinggi.
Jadi nanti akan dilakukan pembinaan oleh perguruan tinggi dulu selama 1 tahun, baru kemudian dapat mengikuti Serdosnya. Kemudian apabila pada kali keempat mengikuti Serdos peserta tersebut tetap tidak lulus, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos. Artinya kesempatan ini sudah dilakukan proses sampai yang keempat kali. Kemudian peserta yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan eligible untuk masuk dalam daftar calon peserta Serdos, namun peserta tersebut tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan yang ditetapkan dalam proses Serdos, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti Serdos tahun berikutnya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 tahun oleh perguruan tinggi. Ya, karena Ibu Bapak semua kuota kita sangat terbatas. Jadi kalau sudah diberi kesempatan menjadi calon peserta Serdos kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik, tentu perlu ada pembinaan sehingga kita lakukan proses pembinaannya selama 1 tahun, baru kemudian boleh melakukan kembali. Apabila pada kali kedua mengikuti Serdos, peserta tersebut juga tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan Serdos, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos. Jadi ini yang diberi kesempatan yang kedua tidak dimanfaatkan dengan baik, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos. Mohon bisa dipahami karena kuota Serdos ini sangat terbatas. Kemudian peserta yang telah mengikuti kegiatan Serdos dan hasil penilaian portofolio dinyatakan tidak lulus karena pelanggaran, maka yang bersangkutan dapat mengikuti Serdos pada tahun N+2, di mana N adalah tahun keikutsertaan Serdos sebelumnya setelah yang bersangkutan diberikan pembinaan oleh perguruan tinggi. Apabila hasil penilaian portofolio Serdos untuk kedua kalinya kembali dinyatakan tidak lulus karena melanggar, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos. Jadi ini beberapa hal yang diatur di dalam Juknis. Ini ada beberapa ketentuan untuk terkait dengan sanksi. Yang pertama, sanksi terhadap asesor yang tidak mengikuti kaidah-kaidah yang ada, yaitu berupa pemberhentian penugasan. Kemudian bagi perguruan tinggi pengusul Serdos, apabila ditemukan panitia Serdos menyalahi ketentuan, dikenakan sanksi berupa tidak diberikan alokasi peserta Serdos untuk mengikuti Serdos selama 1 tahun, dimulai pada periode Serdos tahun berikutnya. Kemudian bagi perguruan tinggi penyelenggara Serdos, apabila dari hasil evaluasi ditemukan panitia sertifikat pendidik untuk dosen ini menyalahi ketentuan, maka dikenakan sanksi berupa tidak diberikan penugasan kembali sebagai perguruan tinggi penyelenggara Serdos. Jadi lini masanya Ibu Bapak semua, untuk persiapan pemenuhan persyaratan Serdos kami beri waktu sampai 1 bulan sampai dengan tanggal 30 Juni. Kemudian nanti penarikan data calon peserta Serdos yang telah memenuhi persyaratan nanti tanggal 1 Juli. Kemudian nanti dimulai 1 sampai 16 Juli penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT dan penilaian persepsi selama setengah bulan. Kemudian nanti berikutnya tanggal 16 sampai 20 Juli adalah perhitungan nilai persepsi dan pengajuan peserta Serdos oleh panitia Serdos Perguruan Tinggi Penyusul. Dan kemudian di bulan Agustus ya nanti akan ada penilaian portofolio Serdos oleh asesor perguruan tinggi penyelenggara Serdos. Kemudian nanti yudisium insya Allah akan diselenggarakan awal September, atau yudisium internal itu awal September, dan yudisium nasional kita jadwalkan tanggal 9 September 2026 insya Allah.